Halo teman-teman dan penirjun, saya Denika Grace dari kelas 10 IPS ingin melakukan pemetikan nilai keterampilan sejarah wajib melalui video ini. Selamat menyaksikan. Peninggalan Islam yang masih ada hingga kini. Yang pertama ada Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Keraton ini merupakan istana resmi Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang kini berlokasi di kota Yogyakarta, Indonesia. Walaupun kesultanan tersebut secara resmi telah menjadi bagian Republik Indonesia pada tahun 1950, kompleks bangunan keraton ini masih berfungsi sebagai tempat tinggal sultan dan rumah tangga istananya yang masih menjalankan tradisi kesultanan hingga kini. Keraton ini juga merupakan salah satu objek wisata di kota Yogyakarta. Sebagian kompleks keraton merupakan museum yang menyimpan berbagai koleksi milik kesultanan, termasuk berbagai pemberian dari raja-raja Eropa, replika pusaka keraton, dan gamelan. Dari segi bangunannya, keraton ini merupakan salah satu contoh arsitektur istana Jawa yang terbaik, karena memiliki balairung-balairung mewah dan lapangan serta paviliun yang luas. Yang kedua ada Masjid Agung Demak. Masjid ini adalah salah satu masjid tertua yang ada di Indonesia. Masjid ini terletak di Kampung Kauman, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Masjid ini dipercaya pernah menjadi tempat berkumpulnya para ulama atau wali yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa yang disebut dengan Wali Songo. Pendiri masjid ini diperkirakan adalah Raden Patah, yaitu raja pertama dari Kesultanan Demak sekitar abad ke-15 Masehi. Raden Patah bersama Wali Songo mendirikan masjid yang karismatik ini dengan memberi gambar berupa bulus. Gambar bulus terdiri atas kepala yang berarti angka 1, 4 kaki berarti angka 4, badan bulus berarti angka 0, dan ekor bulus berarti angka 1. Dari simbol ini diperkirakan Masjid Agung Demak berdiri pada tahun 1401 Saka. Masjid ini didirikan pada tanggal 1 Syawal. Yang ketiga adalah Masjid Menara Kudus. Masjid ini adalah masjid kuno yang dibangun oleh Sunan Kudus sejak tahun 1549 Masehi atau 956 Hijriah. Lokasi saat ini berada di Desa Kauman, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Ada keunikan dari masjid ini karena memiliki menara yang serupa bangunan candi serta pola arsitektur yang memadukan konsep budaya Islam dengan budaya Hindu-Buddha sehingga menunjukkan terjadinya proses akulturasi dalam pengislaman Jawa. Yang keempat ada Keraton Sorosowan. Keraton Sorosowan adalah sebuah keraton yang ada di Banten. Keraton ini dibangun sekitar tahun 1522 sampai 1526 pada masa pemerintahan Maulana Hasanuddin yang kemudian dikenal sebagai pendiri dari Kesultanan Banten. Selanjutnya pada masa penguasa Banten berikutnya, bangunan keraton ini ditingkatkan bahkan konon juga melibatkan ahli bangunan asal Belanda yaitu Hendrik Lucas Cardiel, seorang arsitek berkebangsaan Belanda yang memeluk Islam yang bergelar Pangeran Wiraguna. Dengan dinding pembatas setinggi 2 meter mengitari area keraton sekitar kurang lebih 3 hektar. Sorosowan mirip sebuah benteng Belanda yang kokoh dengan bastion di 4 sudut bangunannya. Bastion adalah sudut benteng yang berbentuk intan, sehingga pada masa jayanya, Banten juga disebut dengan kota Intan. Sekarang kita lanjut ke jalur-jalur penyebaran Islam di Nusantara. Yang pertama ada jalur perdagangan. Jalur ini adalah jalur pertama dan utama penyebaran awal Islam. Pada abad ke-7 sampai 16 Masehi, lalu lintas perdagangan sangat ramai melalui Indonesia. Dan para pedagang dari Indonesia, pedagang asing Islam dari Gujarat dan Timur Tengah bertemu dan bertukar pengaruh. Sebagian pedagang asing ini tinggal di tepi atau wilayah dekat pantai yang disebut Pekojan. Para pedagang tersebut menjalin kontak dengan para adipati wilayah pesisir dengan perlahan-lahan masuk ke lingkar pusat di sana. Ketika raja dan bangsawan memeluk Islam, rakyatnya otomatis akan mudah untuk mengikuti dan karena karakteristik wilayah pesisir yang mudah menerima hal baru menyebabkan memudahkannya penyebaran agama dan kebudayaan Islam di sana. Yang kedua ada jalur pernikahan. Para pedagang menikahi perempuan pribumi, putra-putri bangsawan, bahkan anggota kerajaan. Nah, saat pernikahan, para pedagang atau ulama mensyaratkan perempuannya atau pasangannya untuk mengucapkan syahadat terlebih dahulu. Lalu, anak-anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut cenderung mengikuti agama orang tua mereka. Contohnya perkawinan antar Kertabumi, Raja Majapahit dengan Putri Campa dari dinasti Ming yang beragama Islam. Yang ketiga ada saluran pendidikan. Para ulama yang menyebarkan agama Islam melalui jalur pendidikan dengan cara mendirikan pesantren-pesantren di berbagai daerah.
Di pondok-pondok pesantren, santri dari berbagai daerah menimba pengetahuan tentang Islam, lalu kembali ke daerahnya kemudian menyebarkan ajaran Islam tersebut. Cara ini sangat efektif untuk memperluas penyebaran Islam hingga ke daerah-daerah yang terpencil. Yang keempat, ada jalur ajaran tasawuf. Tasawuf adalah ajaran ketuhanan yang sudah bercampur dengan mistik atau hal-hal berbau magis. Ahli-ahli tasawuf memiliki kekuatan magis di bidang pengobatan. Ajaran tasawuf banyak dijumpai di cerita Babat. Ajaran ini mudah berkembang di Jawa karena disesuaikan dengan pola pikir masyarakat yang masih berorientasi agama Hindu. Yang kelima adalah saluran dakwah. Ada 9 wali yang kita sebut dengan wali songo dengan cara berdakwah. Yang pertama ada Sunan Gresik. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim adalah keturunan ke-22 dari Nabi Muhammad SAW. Ia diperkirakan lahir di Samarkand di Asia Tengah pada paruh awal abad ke-14. Ia adalah sunan pertama. Kedatangannya dianggap sebagai permulaan masuknya Islam di Jawa. Yang kedua ada Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah adalah putra Syarif Abdullah Datuddin, putra Ali Nurul Alam Syekh Hussein Jamaluddin Akbar. Dari pihak ibu, ia masih keturunan keraton Pajajaran melalui Nyai Rara Santang, yaitu anak dari Sri Baduga Maharaja. Sunan Gunung Jati mengembangkan Cirebon sebagai pusat dakwah dan pemerintahannya yang sesudahnya kemudian menjadi Kesultanan Cirebon. Anaknya yang bernama Maulana Hasanuddin juga berhasil mengembangkan kekuasaan dan menyebarkan agama Islam di Banten. Ia adalah wali keturunan Arab dari Gujarat. Ia dikenal sebagai Sunan Gunung Jati karena tinggal di Gunung Jati, Cirebon. Yang ketiga adalah Sunan Ampel. Sunan Ampel memiliki nama asli Raden Rahmat. Menurut riwayatnya, ia adalah putra Ibrahim Zainuddin Al-Akbar dan seorang putri Campa yang bernama Dewi Condrowulan, binti Raja Campa terakhir dari dinasti Ming. Kedatangan Sunan Ampel ke Majapahit diperkirakan terjadi awal Dasawarsa keempat abad ke-15, yakni saat Arya Damar sudah menjadi Adipati Palembang. Yang keempat adalah Sunan Giri. Sunan Giri adalah putra Maulana Ishak. Sunan Giri adalah keturunan ke-23 dari Nabi Muhammad, merupakan murid dari Sunan Ampel dan saudara seperguruannya dari Sunan Bonang. Ia mendirikan pemerintahan mandiri di Giri Kedaton, Gresik, yang selanjutnya berperan sebagai pusat dakwah Islam di wilayah Jawa dan Indonesia Timur, bahkan sampai Kepulauan Maluku. Salah satu keturunannya yang terkenal ialah Sunan Giri Prapen, yang menyebarkan agama Islam ke wilayah Lombok dan Bima. Makam Sunan Giri terletak di Desa Giri, Kabupaten Gresik. Yang kelima adalah Sunan Bonang. Sunan Bonang memiliki nama asli Makhdum Ibrahim. Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel dan merupakan keturunan ke-23 dari Nabi Muhammad. Ia adalah putra Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila, yaitu putri Adipati Tuban bernama Arya Teja. Sunan Bonang banyak berdakwah melalui kesenian untuk menarik penduduk Jawa agar memeluk Islam. Ia dikatakan sebagai pengubah suluk wijil dan tembang tomboati yang masih sering dinyanyikan orang. Pembaharuannya pada gamelan Jawa ialah dengan memasukkan rebab dan bonang yang sering dihubungkan dengan namanya. Selanjutnya adalah Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah putra Sunan Ngudung atau Raden Usman Haji dengan Syarifah Ruhil atau Dewi Ruhil yang bergelar Nyai Anom Manyuran binti Nyai Ageng Melaka binti Sunan Ampel. Sunan Kudus adalah keturunan ke-24 dari Nabi Muhammad. Sunan Kudus memiliki peran yang besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak, yaitu sebagai panglima perang, penasihat Sultan Demak, mursyid tarikah, dan hakim peradilan negara. Ia banyak berdakwah di kalangan kaum penguasa dan priai Jawa. Beliau banyak berguru dengan Sunan Kalijaga. Cara berdakwahnya pun mengikuti pendekatan Sunan Kalijaga dengan cara toleran pada budaya setempat dan memanfaatkan simbol-simbol Hindu-Buddha, atau bisa kita bilang dengan akulturasi. Ia jugalah yang mengenalkan adanya Maulid Nabi, yaitu memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh adalah Sunan Kalijaga. Pada awalnya, beliau adalah seorang tumenggung Majapahit dan masuk Islam karena pengaruh dari Sunan Bonang. Dalam menyebarkan agama Islam, ia memanfaatkan media wayang dan dengan cerita Mahabharata dan Ramayana dengan memasukkan nafas Islam. Yang kedelapan adalah Sunan Derajat.
Sunan Derajat diperkirakan lahir pada tahun 1470 Masehi. Nama kecilnya adalah Raden Kasim, kemudian mendapat gelar Raden Syarifuddin, dan dia adalah putra dari Sunan Ampel dan bersaudara dengan Sunan Bonang. Ia dikenal berjiwa sosial karena sangat peduli dengan kaum miskin dan duafa. Yang terakhir adalah Sunan Muria. Sunan Muria dilahirkan dengan nama Raden Umar Said atau Raden Said. Menurut beberapa riwayat, dia adalah putra dari Sunan Kalijaga yang menikah dengan Dewi Saroh, putri Sunan Ngudung. Nama Sunan Muria sendiri diperkirakan berasal dari nama gunung, yaitu Gunung Muria, yang terletak di sebelah utara kota Kudus, Jawa Tengah, tempat dia dimakamkan. Beliau lebih suka tinggal di daerah yang sangat terpencil dan menyebarkan agama Islam. Ia bergaul dengan rakyat jelata sambil mengajarkan keterampilan bercocok tanam, berdagang, dan melaut. Selanjutnya adalah teori masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama ada teori Gujarat. Dalam teori ini dikatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara sekitar abad ke-13 dibawa para pedagang dari Gujarat, India. Bukti dari teori ini adalah batu nisan Sunan Malik Al-Saleh yaitu Sultan Samudra Pasai dan tulisan Marco Polo, pedagang dari Venesia yang menyatakan pernah singgah di Perlak. Yang kedua adalah teori Persia. Dalam teori ini dikatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia oleh Rusia pada abad ke-13. Bukti dari teori ini adalah adanya upacara Tabot untuk memperingati meninggalnya Husain bin Ali yaitu cucu Nabi Muhammad SAW di Bengkulu dan Sumatera Barat setiap tanggal 10 Muharram atau 1 Asyura. Nah, upacara Tabot ini adalah upacara tahunan yang ada di Persia. Yang ketiga adalah teori Mekah. Menurut teori ini, pengaruh Islam telah masuk ke Indonesia sekitar abad ke-7, dibawa langsung oleh pedagang dari Arab. Menyangga teori Gujarat, teori ini meyakinkan bahwa Islam yang berkembang di Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i, yaitu mazhab besar di Mesir dan Mekah pada saat itu. Sedangkan di daerah Gujarat menganut mazhab Hanafi. Bukti-bukti dari teori ini adalah adanya pemukiman Islam di Baros tahun 674, adanya makam Fatimah binti Maimun berangkat tahun 1082 di Gresik, Jawa Timur, serta temuan makam Islam di Trayala yaitu wilayah Majapahit yang menggunakan tahun Hijriyah bukan tahun Saka. Yang keempat adalah teori Cina. Teori ini mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia khususnya di daerah Jawa berasal dari para perantau Cina. Teori ini juga mengatakan orang Cina telah berhubungan dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Teori ini pernah diungkapkan juga oleh sejumlah ilmuwan di tanah air seperti Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi. Teori ini juga bisa dipertimbangkan dengan kenyataan sejarah mobilitas orang-orang Cina Muslim ke Asia Tenggara, khususnya Sumatera bagian selatan serta Palembang dan Bengkulu sekarang. Bukti fisik biologis orang-orang Sumatera bagian selatan memiliki pertautan genetik sehingga postur tubuh dan muka memiliki kemiripan. Belum lagi persamaan budaya atau pengaruh budaya Cina di dalam tradisi kesenian Sumatera bagian selatan sangat kuat pengaruh Cinanya.